Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Mujai Lutfi dengan NIM akhir 045. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan hasil analisis risiko saya tentang peron KRL Jabodetabek terhadap keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pengguna. Oke, jadi langsung lanjut ke slide berikutnya. Yang pertama itu di sini ada latar belakang. Jadi mengapa saya ingin menganalisis mengenai peron KRL Jabodetabek? Karena yang pertama, peron KRL merupakan area vital dalam stasiun kereta api perkotaan. Tingginya volume penumpang, terutama saat rush hour, meningkatkan potensi risiko. Dan risiko ini dapat mengancam keamanan, keselamatan, dan kenyamanan penumpang. Berbeda dengan MRT dan LRT yang telah memiliki pembatas peron dan rel, KRL Jabodetabek belum menerapkan sistem pembatas tersebut. Maka dari itu menurut saya diperlukan analisis risiko untuk menentukan langkah mitigasi yang tepat. Nah, oke. Di sini ada tujuan analisis risiko. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi risiko keselamatan penumpang di area peron KRL. Yang kedua, mengurangi potensi kecelakaan dan insiden di peron. Yang ketiga, merumuskan upaya mitigasi melalui pembangunan pembatas peron dan rel. Dan yang terakhir, meningkatkan rasa aman dan kenyamanan pengguna KRL Jabodetabek. Oke, lalu selanjutnya ada penetapan sasaran. Penetapan sasaran di sini menggunakan pendekatan SMART atau yang sudah saya tulis di sini. Yang pertama itu adalah spesifik. Jadi ini tuh memaksimalkan keselamatan penumpang saat berada di peron. Lalu yang kedua ada measurable atau meminimalisir kecelakaan atau insiden yang merugikan penumpang. Dan yang ketiga itu ada achievable. Jadi yang dapat kita lakukan adalah pertama menambah infrastruktur keselamatan di peron kereta api, dan cara realistisnya adalah dengan mengadopsi sistem pembatas seperti MRT dan LRT atau mungkin Transjakarta. Dan time bound atau jangka waktunya adalah kurang lebih selama 6 hingga 1 tahun untuk pembangunan pembatas peron tersebut. Oke, selanjutnya ada rumusan sasaran final. Jadi, rumusan ini adalah meningkatkan aspek keselamatan penumpang dengan mereplika infrastruktur pembatas antara peron dan rel kereta api seperti yang telah ditetapkan pada MRT dan LRT, sehingga penumpang dapat merasa lebih aman saat berada di area peron KRL. Dengan penumpang merasa aman, maka akan lebih banyak penumpang lagi yang dapat menggunakan KRL. Itu adalah harapannya. Oke, selanjutnya ada ruang lingkup risiko. Yang pertama, lingkup kegiatan ini adalah pembangunan pembatas antara peron dan rel kereta api. Lokasinya di mana? Lokasinya ada di peron KRL Jabodetabek dengan skala kurang lebih 93 stasiun KRL yang ada di Jabodetabek. Lalu waktu pelaksanaannya akan dilakukan selama 6 bulan hingga 1 tahun. Cakupan area risiko adalah area peron tempat penumpang berjalan, menunggu dan turun dari kereta. Oke, di sini ada stakeholder. Yang pertama itu stakeholder internal, ada PT KAI. Jadi kepentingan PT KAI di sini adalah meningkatkan kualitas layanan dan jumlah penumpang. Pengaruhnya tinggi dan perannya adalah implementasi sistem pembatas peron. Yang kedua ada DJKA atau Direktorat Jenderal Kereta Api. Kepentingannya adalah pengawasan dan penetapan kebijakan. Pengaruhnya tinggi dan perannya adalah sebagai regulator dan pengambil keputusan. Lalu untuk stakeholder eksternalnya di sini adalah penumpang KRL. Kepentingannya adalah keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi para penumpang. Pengaruhnya tinggi dan perannya adalah sebagai pengguna layanan KRL. Oke, selanjutnya ada implikasi terhadap risiko. Yang pertama itu adalah aktivitas operasional stasiun dapat terganggu selama proses pembangunan. Karena proses pembangunan tidak mungkin
meliburkan stasiun atau menutup stasiun untuk sementara karena itu akan sangat amat merugikan penumpang dan juga PT KAI karena tidak adanya tidak adanya aktivitas yang terjadi di stasiun maka akan menyebabkan kerugian bagi pihak KAI dan akan menyebabkan kerugian bagi para penumpang yang sudah biasa melalui stasiun tersebut. Maka saat pembangunan akan dibarengi dengan aktivitas operasional dan mungkin akan terhambat karena area peron itu kan akan diambil, jadi mungkin akan terjadi penumpukan di sana. Yang kedua, diperlukan penyesuaian standar baru baik pada stasiun maupun kereta api. Jadi penyesuaian ini adalah seperti untuk meminimalisir adanya gesekan atau tabrakan antara kereta dan pembatas ataupun peron. Entah itu peronnya diperlebar, atau keretanya diperlebar, atau kereta diperkecil, atau mungkin sebaliknya gitu. Dan yang ketiga itu udah kepadatan peron berpotensi meningkat selama masa konstruksi. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, karena aktivitas stasiun tidak bisa diberhentikan atau harus tetap berjalan, maka akan terjadi kepadatan di area peron selama masa konstruksi. Oke, selanjutnya ada alur proses bisnis. Yang pertama itu adalah perencanaan pembangunan pembatas, yang kedua pengkajian standar baru untuk stasiun dan kereta, yang ketiga pembangunan fasilitas dan pembatas peron, yang keempat penambahan sistem pendukung, yang kelima risiko keselamatan penumpang berkurang. Oke, selanjutnya di sini adalah kriteria risiko. Yang pertama itu ada likelihood atau kemungkinan. Yang pertama itu ada insiden sangat jarang terjadi, insiden jarang terjadi, insiden mungkin terjadi, insiden sering terjadi, dan insiden sangat sering terjadi. Impact-nya apa? Atau dampaknya apa? Yang pertama itu seperti barang jatuh ke area rel. Yang kedua, kereta menabrak area peron. Yang ketiga, tabrakan saat naik dan turun kereta. Yang keempat, penumpang terjatuh di celah peron. Yang kelima, penumpang terjatuh ke area rel kereta. Nah, di sini sebagai penutup, uh, pembangunan pembatas peron dan rel merupakan langkah mitigasi penting dapat secara signifikan meningkatkan keselamatan penumpang dan uh, implementasi ini membutuhkan kolaborasi dari banyak pihak, mulai dari PT KAI, DJKA, dan pengguna KRL. Dengan mitigasi yang tepat, saya percaya risiko kecelakaan di peron dapat ditekan dan kenyamanan penumpang akan lebih terjamin gitu. Karena ketika sudah ada pembatas peron, maka hal-hal yang membahayakan bagi para penumpang ataupun mungkin seperti barang jatuh ke area rel itu akan berkurang atau mungkin tidak ada gitu. Maka dari itu menurut saya hal ini perlu untuk dilakukan dalam meningkatkan kualitas layanan dari KRL Jabodetabek. Dan saya percaya jika keamanan kenyamanan penumpang sudah terjamin, maka akan lebih meningkat lagi pengguna KRL Jabodetabek. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.